Shalom, keluarga Telios, keluarga yang istimewa di dalam Tuhan. Saya berdoa saudara tetap dalam keadaan baik, sehat, tetap sukacita, tetap tersenyum. Sekalipun hari-hari ini kita boleh mengalami keadaan-keadaan yang semakin hari semakin sulit, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu Immanuel menyertai kita. Biarlah saat-saat kita banyak tinggal di rumah, kita terus bertekun di dalam doa, terus bertekun di dalam membaca Alkitab, terus saudara bertekun dalam pujian penyembahan, membangun mezbah, doa, karena disitulah kita boleh semakin dikuatkan dan boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kesempatan hari ini saya ingin berbagi atau sharing firman kepada saudara sekalian, karena Tuhan taruhkan beban kepada saya untuk hari-hari ini saudara semua mesti tetap kuat di dalam Tuhan. Karena waktu masa-masa sulit sudah kita boleh alami. Anak-anak Tuhan perlu terus dikuatkan, perlu terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini iman kita diuji. Hidup kita sedang mengalami penampian, apakah memang kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau justru kita semakin menjauh dari Tuhan. Maka biarlah saat Tuhan izinkan kita masuk masa-masa sulit, masuk masa-masa sukar ini, saudara tetap bertekun, tetap makin melekat kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi kerinduan dan harapan saya. Saudaraku, keluarga istimewa, sudah kurang lebih 1 bulan kita tidak berjumpa dan kita tidak beribadah seperti hari Minggu biasanya. Kita masuk dalam ibadah-ibadah di rumah. Dengan berbagai macam cara saya mencoba berusaha bagaimana tetap jemaat dapat mengalami pendampingan dalam ibadah-ibadah. Tapi kerinduan saya adalah saudara semuanya harus menjadi dewasa, mandiri, dan setiap kepala rumah tangga, kepala keluarga hari-hari ini harus berfungsi menjadi seorang imam, memimpin ibadah dalam keluarganya. Dan ibadah itu tidak harus kita lakukan setiap hari Minggu, tapi saya berharap, saya mendorong saudara lakukan ibadah mezbah doa setiap hari, setiap malam sebelum saudara istirahat tidur malam. Saudara mesti masuk di dalam doa. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan saudara yang tidak punya kepala rumah tangga, saudara sebagai seorang ibu yang single parent? Saudaraku, tetaplah percaya bahwa kita punya Bapa yang baik, namanya Tuhan Yesus. Anda tetap berusaha membangun persekutuan, ajak anakmu, hanya kau mungkin berdua, bertiga, ajak terus tiap hari membaca Alkitab. Bukankah kita punya program TMA, Telios Membaca Alkitab? Di situ kita boleh terus membangun iman keluarga melalui TMA. Sekali lagi saudaraku, kesempatan ini, dan kenapa ini saya buat, saya adakan, karena saya punya kerinduan saudara tetap mengalami pertumbuhan, saudara tetap bergaul intim dengan Tuhan, karena itu saja yang menjadi kekuatan kita sampai nanti Tuhan Yesus datang. Ya, sampai sini mengenai motivasi saya, tapi saya izinkan saya sebentar menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada saudara sekalian berkenaan dengan tema kita bulan April ini. Saudaraku, tema tahun ini masih tetap tentang kebangkitan besar. Sekali lagi katakan kebangkitan besar. Dan kebangkitan besar akan terjadi ketika kita bangkit dalam doa. Jadi berulang-ulang kurang lebih 5 tahun ini kita terus mengulang-ulang tema tentang doa. Setiap awal bulan kita selalu ngomong tentang doa. Di Januari kita mesti ngomong soal doa. Maka sekali lagi hari-hari ini ayo tetap berdoa. 2 tangan diangkat, kita ngomong doa yang kuat, doa yang kuat, doa yang istimewa, doa yang mengerang kepada Tuhan, doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini yang harus terus kita bangun. Lalu bulan yang kedua, Februari, kita bicara mengenai iman. Bagaimana iman kita harus bangkit. Sebelum kita mengalami masalah ini, virus corona ini, Tuhan sudah ingatkan kita supaya kita banyak berdoa, supaya iman kita bangkit. Dan ketika iman kita kuat, iman kita tangguh, iman kita excel, iman kita istimewa, kita nggak bingung, kita nggak khawatir dengan kesulitan, dengan masa-masa sulit, kesukaran-sukaran yang ada di depan kita. Karena iman kita tidak digantungkan dengan keadaan, tapi iman kita hanya tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan, yang selalu menguatkan kita, yang selalu menopang kita. Dan saya percaya iman yang kuat akan mengantar kita kepada kemuliaannya, kepada pertolongannya, kepada mujizat
mujizatnya. Lalu bulan yang ketiga, Maret, yaitu kita bicara mengenai kasih yang tulus, kasih yang istimewa, kasih yang excellent, kasih yang kuat, kebangkitan kasih. Ayo saudaraku, kita tetap mengasihi. Bukankah hari-hari ini di akhir zaman kasih orang makin dingin? Biarlah Anda dan saya tetap mengasihi. Bukti kasih adalah Anda rela berkorban. Bukti kasih adalah Anda merelakan nyawanya, seperti Yesus yang merelakan nyawanya. Dan saya berdoa Anda masuk kepada kasih yang puncak atau puncak daripada kasih yang istimewa, yaitu sekalipun kita disakiti tetap mengasihi, kita dikhianati tetap mengasihi, kita dilupakan kita tetap mengasihi, kita tetap mengampuni. Dan saudaraku, pada bulan April ini kita masuk tentang penyembahan yang benar, kebangkitan dalam penyembahan, bicara mengenai penyembahan yang berkenan, penyembahan yang menyenangkan Tuhan, penyembahan yang benar. Dan biarlah saudaraku di bulan April ini saudara dan saya membangun penyembahan kepada Tuhan. Biarlah menghadapi situasi-situasi seperti ini Anda dan saya tetap menyembah Tuhan. Bagian inilah yang ingin saya sharingkan dengan cepat ya saudaraku, supaya Anda tidak terlalu bosan dengan khotbah-khotbah, tapi Anda bisa menangkap ini baik-baik. Maka saya sampaikan dengan sangat sederhana, dengan sangat cepat, dan saya berharap saudara menangkap tentang hal ini. Bicara tentang penyembahan dalam konteks situasi hari-hari ini yang sedang kita menghadapi banyak pergumulan, banyak kesulitan. Saya diingatkan dalam kisah Paulus dan Silas, dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Saudaraku, Paulus dan Silas menghadapi masa-masa sulit di mana Paulus dan Silas saat dia melayani tiba-tiba dia ditangkap, didera, dibelenggu, dimasukkan ke dalam penjara. Dan kepala penjara, ahli-ahli Taurat, mereka semuanya memerintahkan supaya Paulus dan Silas dapat ditahan di penjara dan dijaga dengan sangat ketat. Sekali lagi, sangat ketat. Selain harus dijaga dengan sangat ketat, Alkitab menjelaskan bahwa Paulus dan Silas dimasukkan di tempat yang paling aman, lalu kakinya diborgol. Sudah dijaga sangat ketat, dimasukkan penjara yang paling dalam, dijaga begitu luar biasanya, lalu kakinya pun diborgol. Sebuah keadaan yang sangat sulit. Bahasa Jawa bilang dikerangkeng. Saudaraku, ini situasi yang Paulus dan Silas alami. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan saat mereka menghadapi masa-masa sukar? Yang pertama, mari kita perhatikan, mereka tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan siapapun. Mereka tetap bersyukur, mereka tetap berserah, mereka tetap percaya. Mari kita belajar bagian ini. Ketika Tuhan izinkan Anda dan saya masuk dalam masa-masa sulit, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita tetap berpikir positif. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah salahkan siapapun, tapi kita justru datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang Paulus Silas lakukan. Lalu yang kedua, apa yang Paulus dan Silas lakukan ketika mereka menghadapi masa-masa sukar di dalam penjara, kesulitan, dikerangkeng di penjara? Yang mereka lakukan adalah berdoa. Jadi sangat tepat jika hari-hari ini kita banyak berdoa. Dan gereja kita punya program rumah doa bagi Indonesia, doa rantai, doa keliling. Maka saya mendorong saudara terlibatlah dalam doa ini, karena Anda dan saya tidak mungkin kuat kalau kita tidak berdoa. Kita pasti kalah kalau kita tidak berdoa, tapi kita akan menang, kita akan kuat, kita akan mengalahkan masalah ketika kita berdoa. Itu yang Paulus dan Silas lakukan. Haleluya. Maaf, izinkan saya minum sebentar. Haleluya. Paulus Silas berdoa. Doa adalah kekuatan kita ketika kita terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, roh kita akan kuat. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang mengalami kesulitan. Hari ini bahkan untuk makan aja mungkin sulit, menderita. Tapi saya yakin ketika berdoa Anda akan kuat. Kita akan mampu berdiri dan terus tampil jadi pemenang. Maka
Mari kita teladani Paulus dan Silas ketika mereka menghadapi masa-masa sulit. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang mereka lakukan? Yaitu memuji Tuhan. Sekali lagi memuji Tuhan. Bagian inilah yang saya katakan di bulan April ini. Engkau mesti bangkit dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita mesti bangkit, roh kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Paulus dan Silas melakukan ini. Dan ketika tengah malam mereka menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan seluruh tahanan yang lain mendengarnya. Dan saya rasa bukan hal yang asing atau aneh jika seluruh tahanan mendengar, karena mereka menyanyikannya tengah malam. Yang kedua, mereka di dalam penjara, sebuah lorong, ya seperti halnya sebuah gua. Jadi teman-teman tahanan yang lain pasti mendengar mereka menyanyi. Saudaraku, bukan hanya, saya katakan, bukan hanya mereka yang mendengar, orang-orang tahanan, tapi saya katakan malaikat pun mendengar. Tuhan Allah di sorga pun mendengar Paulus dan Silas. Dan apa dampaknya ketika malaikat mendengar? Yesus Kristus, Tuhan yang di sorga, mendengar mereka menyembah Tuhan. Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa, di mana Tuhan nyatakan gempa bumi yang hebat. Sekali lagi Alkitab mengatakan gempa bumi yang hebat, bukan gempa biasa yang membuat pintu-pintu belenggu penjara itu terbuka. Maka saya yakin ketika kita berdoa sungguh-sungguh, kita berpikir positif, kita terus bersyukur kepada Tuhan, lalu kita menyembah, itu akan mendatangkan mujizat Tuhan. Sehingga kita melihat dalam kesaksian ini, dalam berita yang Alkitab nyatakan bahwa akhirnya Paulus dan Silas dapat keluar dari belenggu ini. Dan gempa itu tidak membuat mereka mati, tapi gempa itu melepaskan mereka. Saya berdoa dan percaya ketika hari-hari ini seluruh umat Tuhan datang berdoa, seluruh umat Tuhan datang menyembah Tuhan, seluruh umat doa, mereka membangun dirinya dengan rendah hati, lalu mencari wajah Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan pujian, pasti Tuhan akan lewatkan dari masa-masa kesukaran. Tuhan akan lewatkan, luputkan dari masa-masa sulit. Inilah rahasianya di bulan April ini. Anda dan saya akan dimampukan Tuhan melewati masa-masa sukar ketika Anda dan saya bangkit dalam penyembahan. Demikian saya percaya Indonesia akan pulih, bangsa-bangsa akan pulih ketika menangkap pesan Tuhan bahwa umatku harus datang kepadaku, menaikkan penyembahan kepadaku, maka dia sendiri akan turun tangan. Oleh karenanya saudaraku, saya mengajak, bangunlah hari-hari ini dengan banyak memuji, menyembah Tuhan. Sampai di klimaks, sampai di puncak-puncaknya Anda menyembah, Anda memuji Tuhan. Saya percaya itu akan mendatangkan kuasa mujizat. Oleh karenanya, inilah yang mau saya sampaikan, pesan Tuhan ini. Saya berdoa saudara, semua keluargaku, keluarga istimewa. Engkau bukan orang biasa, tapi engkau istimewa karena engkau dipilih Tuhan secara istimewa. Kita dicipta segambar oleh Tuhan. Engkau dan saya diberi kuasa, bukan kuasa biasa, kuasa yang istimewa. Lalu saudaraku, engkau diberikan mulut untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Dan mulut orang percaya punya kuasa saat kita menaikkan pujian penyembahan, saat kita berseru-seru kepada Tuhan, berdoa. Engkau punya kuasa yang besar, yang luar biasa. Dan penyembahan kita akan menarik hati Tuhan, menggerakkan tangan Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Ayo bangkit imanmu, ayo naikkan pujian penyembahmu. Jangan gunakan waktu-waktu yang ada dengan sia-sia. Sekali lagi, jangan saudara pergunakan waktu-waktu yang ada yang saudara miliki dengan sia-sia. Lakukanlah waktu-waktu yang ada untuk saudara berdoa yang kuat, untuk Anda mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, untuk Anda berpikir positif, melakukan aktivitas positif. Dan yang terakhir saya mau tegaskan, lakukanlah hari-hari ini dengan banyak memuji, menyembah Tuhan. Dalam penyembahan Tuhan hadir dan kuasanya dinyatakan. Saya berdoa saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya seluruh pendengar yang melihat, siapapun yang melihat acara ini, renungan ini, engkau diberkati oleh Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.